Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nurainul Finisa, itu NIM saya. Saya mahasiswi dari IAIN Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMP semester ganjil. Lebih tepatnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perjuangan Nabi Muhammad periode Makkah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan sejarah kelahiran atau kehadiran Nabi Muhammad, kemudian menjelaskan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, kemudian dapat menjelaskan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu mengenai kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Nah, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, setelah kakeknya meninggal, diasuh pamannya yaitu Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan dari Bani Hashim ya. Jadi Nabi Muhammad lahir dari Bani Hashim di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada permulaan tahun dari peristiwa Gajah. Maka pada tahun itu dikenal dengan tahun Gajah, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim ya. Jadi ayahnya yang bernama Abdul bin Abdul Muthalib wafat ya ketika Nabi 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah, gitu ya. Nah, saat bayi Nabi Muhammad diasuh oleh seorang perempuan. Nah, seorang perempuan dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah Sa'diyah. Jadi Halimah Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad hingga usia Nabi Muhammad 5 tahun begitu. Nah, memasuki usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal ibunya atau ibunya yang bernama Siti Aminah wafat gitu. Sehingga pada usia 6 tahun Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Nah, setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun karena pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun kakeknya wafat begitu ya. Nah, kemudian setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad ini sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulalah ia menjadi pengembala ternak. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Nah, kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad merebut hati setiap orang, termasuk salah satunya yaitu Siti Khadijah. Jadi sejak diasuh pamannya, Nabi Muhammad yang mulai menginjak remaja
diperkenalkan pamannya bagaimana menjalani hidup gitu ya. Nah, sehingga pada usia 10 tahun Nabi Muhammad sudah mencari pekerjaan sebagai apa? Sebagai buruh, kemudian juga menjadi pengembala ternak milik orang lain di gurun Makkah. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan atau ilmu perdagangan gitu ya. Nah, sehingga Nabi juga turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya begitu. Nah, usia 25 tahun Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya gitu ya. Jadi ia mulai mengambil sendiri barangnya, barang dagangannya, kemudian memasarkannya. Nah, selama berdagang itu Nabi Muhammad sangatlah jujur orangnya gitu. Tidak pernah membohongi para pembelinya, tidak pernah mengambil untung terlalu besar gitu ya. Selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Nah, karena kejujuran, kemudian perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad ini dengan mudah dapat merebut hati setiap orang, termasuk salah satunya yaitu Siti Khadijah yang kemudian menjadi istri dari Nabi Muhammad. Nah, kita lanjut, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah atau mengasingkan diri, begitu ya, di Gua Hiro. Nah, hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jadi ketika itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sambil berkata, seraya berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat pun kemudian menarik dan menutupi Rasulullah hingga Rasulullah merasa kepayahan. Kemudian malaikat kembali lagi kepada Nabi untuk kedua kalinya. Malaikat berkata, "Iqra, bacalah." Dan Rasulullah menjawab lagi dengan mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat menarik lagi Nabi Muhammad dan mendekap lagi Rasulullah sampai ketiga kalinya hingga Rasulullah merasa kesusahan. Nah, kemudian malaikat menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah itu Nabi pulang dengan keadaan menggigil gitu. Jadi Nabi Muhammad pulang dengan keadaan menggigil seperti orang yang demam. Nah, sesampainya di rumah Nabi Muhammad meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Kemudian juga Nabi Muhammad menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah. Nah, wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih dan diangkat Allah untuk menjadi utusannya atau Rasul gitu ya. Nah, setelah itu turun wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, kemudian kita lanjut strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, turunnya wahyu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Nabi mengajak orang-orang yang terdekatnya dengan tujuan orang-orang yang terdekatnya ya dengan tujuan agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turun wahyu yang ketiga, yaitu Quran surah Al-Hajr ayat 94 sampai 95. Nah, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, jadi turunnya wahyu yang kedua, Rasulullah itu mulai berdakwah secara
sembunyi-sembunyi ya, dengan mengajak orang-orang terdekatnya terlebih dahulu dengan tujuan agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Nah, ada yang tahu tidak orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu siapa saja? Iya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau yang dikenal dengan as-sabiqun awalun itu diantara lain yaitu ada Siti Khadijah, ada Abu Bakar, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Yaid bin Harisah dan juga Ummu Aiman. Nah, tadi setelah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun wahyu yang ketiga yaitu Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Setelah menerima wahyu itu ya, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan gitu ya. Yang pertama-tama dilakukan Nabi yaitu Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya ya. Jadi pertama-tama Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki gunung Syafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Tetapi ada satu sanak keluarganya yang tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah ya, malahan bersikap sinis kepada Rasulullah ya, yaitu ada Abu Lahab gitu ya. Ada pamannya yang bernama Abu Lahab yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah, malah bersikap sinis gitu. Nah, selama Rasulullah berdakwah, banyak hambatan-hambatan yang diberikan oleh kafir Quraisy, seperti menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah begitu ya. Kemudian membunuh dan menyiksa budak-budak mereka yang masuk Islam. Kemudian mengancam dan meneror pengikut Nabi Muhammad agar menolak ajakan Nabi Muhammad gitu. Nah, ada juga paman Nabi Muhammad yang menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi Muhammad, yaitu yaitu Abu Jahal ya, paman dari Nabi Muhammad yang menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi Muhammad dengan harapan apa? Nabi Muhammad mau berhenti berdakwah gitu. Akan tetapi malah justru Nabi tidak berhenti, tapi malah justru akhirnya si Yahudi itu yang masuk Islam ya, karena yang masuk Islam karena keluhuran akhlak dari Nabi ya. Jadi bukannya Nabi yang berhenti berdakwah, malahan orang-orang Yahudi itu yang masuk Islam ya, karena keluhuran akhlak Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan kepada Nabi Muhammad, akhirnya apa? Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad ya, menawarkan seperti harta benda, kemudian menawarkan wanita, bahkan juga menawarkan pangkat agar Nabi Muhammad mau meninggalkan dakwah ya. Tapi Nabi Muhammad tidak tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh kafir Quraisy dan tetap meneruskan dakwahnya, hingga akhirnya kafir Quraisy gagal lagi dan kemudian memboikot Nabi Muhammad, Bani Muthalib dan juga Bani Hashim. Nah, karena pemboikotan itu, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah yang bernama Syi'ib gitu ya. Nah, pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun ya, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Nah, isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kemudian kaum Quraisy juga tidak akan menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kemudian kaum Quraisy juga tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum Quraisy juga tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Nah, kemudian kafir Quraisy juga tidak akan mengantarkan mayat orang Islam ke kuburan. Kemudian juga kafir Quraisy juga tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah,
Terima kasih ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada salah-salah kata yang saya lakukan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.